Salam. Salam, saudara-saudara seiman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa saudara dari atas becak kota Sibolga. Secara khusus saya menyapa Bapak Pendeta Esau yang lagi terkenal di YouTube dengan khotbah-khotbahnya yang cukup banyak mendapatkan perhatian. Secara khusus saya hendak menyampaikan nasihat atau pesan khusus kepada Bapak Pendeta Esau yang terhormat. Bapak Pendeta Esau, saya mau nasihati Bapak supaya Bapak Pendeta berhenti berkhotbah, yang suka menilai para pendeta-pendeta senior. Saya sudah ada 5 kali memperhatikan khotbah Bapak Pendeta Esau di YouTube. Saya mengambil kesimpulan, bagi penilaian saya, Bapak Pendeta Esau, khotbah Bapak Pendeta Esau bagi saya tidak ada yang memberkati saya sejauh ini. Karena saya memperhatikan dan menilai khotbah Bapak Pendeta Esau, khotbah Bapak Pendeta Esau semuanya tidak baik. Saya perhatikan Bapak suka menyalahkan pendeta-pendeta senior dalam pengajaran mereka. Bapak suka mengkritik khotbah pengajaran pendeta-pendeta senior, seperti khotbah Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Bapak kritik khotbah Bapak Pendeta Erastus Sabdono, juga Bapak kritik. Masalah-masalah sedikit Bapak kritik. Khotbah, bahkan khotbah dari pengajaran penginjil besar seperti Benihin juga Bapak kritik. Khotbah penginjil besar Morris Kurulo juga Bapak kritik. Yang saya perhatikan, Bapak Pendeta Esau menilai semua pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi bahwa mereka selalu punya kesalahan di dalam pengajaran mereka, di dalam khotbah-khotbah mereka, di dalam perkataan mereka sendiri, yang seakan-akan dalam hal ini Bapak Pendeta Esau seakan-akan menjadi juri atau seakan-akan menjadi ketua dewan juri khotbah di Indonesia, yang artinya Bapak Pendeta Esau seakan-akan adalah orang yang benar. Seakan-akan Bapak Pendeta Esau ini seorang dosen guru besar teologi. Seakan-akan Bapak Pendeta Esau menjadi maha guru bagi semua pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Dan menurut saya menilai
dari apa yang semua Bapak Pendeta sampaikan, semua mereka salah. Ya, baik pengajaran dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono, banyak kesalahan Bapak jumpai, baik dari pengajaran Bapak Pendeta Gilbert Lumondong, banyak kesalahan yang Bapak jumpai dari khotbahnya, dari pengajarannya, dari perkataannya, baik dari penginjil besar Bapak Benny Hinn, semuanya salah. Morris Kurulo semua salah bagi Bapak. Yang perlu saya sampaikan sekali lagi, Pak, saya sudah lama kenal Bapak Pendeta Gilbert Lumondong di Sidimpuan tahun 1997. Saat itu belum ada YouTube. Saat itu saya masih kelas 2 SMA. Bapak Pendeta Gilbert Lumondong sudah pengkhotbah, ya. Sejauh ini saya mengenal Bapak Pendeta Gilbert Lumondong sampai tahun terus berlanjut tahun 2000. Bapak Gilbert sudah cukup berpengalaman dalam khotbahnya, cukup bagus khotbah-khotbahnya, berapi-api. Hampir tidak pernah saya jumpai salah. Sebentar Pak ya. Hampir tidak pernah saya jumpai khotbah Pendeta Gilbert Lumondong di PCD. Saat itu belum ada lagi belum ada YouTube atau Facebook. Belum ada saya jumpai dari khotbah Bapak Pendeta Gilbert Lumondong yang salah, baik dari juga sikapnya, khotbahnya cukup bagus, juga dari khotbah Pendeta Erastus Sabdono belum pernah saya jumpai. Pak Eso, saya perlu sampaikan, Bapak Erastus Sabdono itu sudah lama melayani, seperti yang diakui Bapak Gilbert Lumondong, itu merupakan kakak rohaninya, abang rohaninya. Cukup lama Pak Erastus Sabdono melayani. Kita sudah lihat bagaimana khotbahnya, sikapnya juga di dalam pelayanan, berjiwa besar. Juga Pendeta Gilbert Lumondong, khotbahnya bagus, sikapnya juga bagus dalam pelayanan, rendah hati. Mereka ini bukan pendeta yang baru, ya. Sudah cukup lama melayani Tuhan. Sudah cukup senior di dalam khotbah-khotbah mereka dan di dalam pelayanan mereka. Sementara Pak Esau, bagi saya menilai Bapak adalah pendeta karbitan. Bapak baru muncul lagi di YouTube, Pendeta Esau baru muncul lagi di YouTube dan terkenal. Mungkin Pak Gilbert tidak langsung bilang pendeta karbitan siapa, tapi saya bisa tanggap Bapak lah yang disebut pendeta karbitan. Bapak baru muncul sudah kritik sana, kritik sini dalam khotbahnya di YouTube, kritik khotbah pendeta ini, pendeta itu, penginjil ini, penginjil itu, semuanya salah di hadapan Pak Esau. Berarti yang benar adalah Pak Esau sendiri bagi Bapak. Berarti khotbah-khotbah yang benar itu adalah khotbah yang disampaikan Pak Esau. Berarti pengajaran-pengajaran yang benar itu bagi Bapak sendiri adalah khotbah Bapak sendiri, pengajaran Bapak sendiri. Ini merupakan suatu hal yang tidak baik, sikap yang tidak baik. Di sini Pak Esau tidak lagi menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung Tuhan Yesus, pergilah beritakan Injil sampai ke segala bangsa. Nah, yang saya perhatikan di sini, saya menilai Bapak tidak lagi menyampaikan Injil secara sikap instruksi Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus. Bapak bukan menyampaikan Injil,
tapi mengkritik, menghakimi. Sekali lagi, Bapak suka menghakimi pendeta-pendeta lain, suka menghakimi khotbah-khotbah pendeta lain, suka menghakimi, mengatakan itu salah, pendeta ini salah, pendeta itu salah. Seakan-akan Bapaklah yang paling benar. Dalam hal ini mungkin ya, kalau malaikat pun turun berkhotbah di depan Bapak atau di gereja, Bapak pasti bilang malaikat itu salah. Bapak bilang, kenapa harus malaikat yang turun? Kan masih banyak pendeta. Itu artinya Bapak suka menghakimi. Saya menilai Pak Esau ini suka menghakimi. Sadar tidak sadar, dalam hal ini Bapak bisa menjurus ke arah nabi palsu. Kalau Bapak tidak suka dikatakan nabi palsu, berhenti dari sikap suka menghakimi, mengintervensi khotbah-khotbah pendeta-pendeta senior maupun pendeta yang baru muncul. Berhenti menilai khotbah-khotbah dan menyalahkan khotbah-khotbah orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang perlu Bapak bersikap adalah memiliki sikap Kristus, mengasihi Kristus. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak suruh Pak Esau menjadi hakim bagi semua pendeta yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan hanya perintahkan Pak Esau menyampaikan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, bukan menghakimi, bukan untuk menghakimi. Ada tertulis firman Tuhan, saya tidak buka Alkitab, saya tidak bawa Alkitab. Mungkin Pak Esau tahu. Yang ayatnya begini, berhentilah, ya, janganlah engkau menghakimi kalau engkau tidak mau dihakimi. Janganlah engkau menghakimi orang agar kamu tidak dihakimi. Pak Esau, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, ya, bukan menghakimi, bukan mendikte pendeta-pendeta dalam berkhotbah. Tuhan mau Bapak melakukan firman. Saya salut Bapak menguasai Alkitab, tapi sikap Bapak Esau tidak baik, suka menghakimi. Siapakah Bapak berani-berani menghakimi khotbah pendeta Benihin salah? Siapakah Bapak gerangan berani-berani menghakimi khotbah Bapak Pendeta Erastus salah? Siapakah Bapak berani-berani menghakimi khotbah Pak Gilbert salah? Tugas Bapak bukan menghakimi, tugas Bapak bukan mendikte para khotbah pendeta-pendeta. Tugas Bapak menyampaikan firman Tuhan agar orang percaya kepada Yesus Kristus, terima Yesus, dan beroleh keselamatan. Itu amanat agung Tuhan Yesus, bukan jadi hakim. Karena yang hakim sendiri, hakim yang besar adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi pesan saya Pak Esau, berhenti menghakimi, berhenti mendikte, jadilah berkat, bertobat, hentikan khotbah-khotbah seperti itu. Itu tidak jadi berkat bagi orang, itu justru jadi bumerang bagi orang dan bagi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau dihakimi, jangan menghakimi agar kau tidak dihakimi. Engkau manusia menghakimi pendeta. Kalau itu sering engkau lakukan, Tuhan akan menghakimi engkau, bukan manusia lagi tapi Tuhan. Jadi saya nasihati dengan kasih, berhenti menghakimi, bertobat, kembali kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Salam. Dari kota Sibolga saya sampaikan.